Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi di podcast Jumansa, Sang Inspirator. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mempersiapkan masa depan sejak dini. Dan kali ini kita kedatangan tamu Kak Aurelia Rehani Jannah, mahasiswa Fakultas Kedokteran. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sahabat Mansa, ada fakta menarik dari tamu podcast kita kali ini, yaitu lebih produktif di atas jam 12. Bagaimana sih Kak? Kok bisa diceritakan Kak seperti apa itu? Ya sih, lebih produktif di atas jam 12 tuh gimana ya? Kalau untuk belajar nih misalnya kan, kalau mau ujian atau kayak untuk sehari-hari nih mau belajar. Kan orang biasanya tuh kan kayak lebih milihnya tuh kayak setelah maghrib gitu kan Siang. belajarnya gitu kan. Atau enggak siang gitu. Nah, untuk aku tuh malah di jam-jam itu tuh aku nggak bisa fokus gitu. Kayak banyak hal yang nge-distract. Nah, ketika udah di atas jam 12 malam, kayak suasananya tuh kan lebih sepi dan lebih senyap kan. Tenang. Jadinya tuh lebih oke, lebih masuk gitu materi yang dipelajari gitu. Jadi kenapa aku bilang lebih produktif karena itu sih sebenarnya suasananya sih, suasana yang tenang itu sih yang buat aku lebih apa ya? eh, Semangat gitu atau Ya, lebih semangat. masuk gitu belajarnya gitu ke dalam. Mengawali obrolan kita hari ini, Kak, bisa ceritakan seperti apa Kakak saat menjadi siswa Mansa Tulangkat dan hal unik apa yang paling berkesan dari Mansa Tulangkat hingga saat ini? Kalau aku jadi mahasiswa ya, mana ya? Aku juga udah lama banget gitu kan. Sebenarnya jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja sih, yang enggak terlalu apa. Cuman suka sih kayak ngikuti kegiatan-kegiatan kayak lomba-lomba gitu. Terus tadi apa sih pertanyaan terakhir? Kayak apa? Lomba-lomba non akademik kan. Karena banyak sekolah lain kan biasanya lebih fokus ke apa sih? Kayak non akademik tuh kayak nggak penting gitu. Tapi kayak di masa satu tuh non akademik tuh termasuk yang diperhatikan sih gitu sih. Bicara tentang masa depan nih Kak, boleh tahu Kak masa depan seperti apa yang sedang Kakak? Masa depan yang dipersiapkan itu mungkin karena aku juga udah mau selesai nih kan, jadinya mempersiapkan diri sih untuk eh, bertemu dengan banyak orang lagi yang mungkin di luar sana aku nggak tahu nih sifat dan eh, perilakunya seperti apa gitu. Dan juga ini sih untuk masa depan juga yes, nggak usah muluk-muluk kan, orang juga pasti setelah kuliah pasti nyari lapangan kerja kan, itu sih. Boleh ceritakan Kak apa saja sih kapan jika kita ingin menjadi Tahapan ya, pertama kita kan itu preklinik. Kalau kuliahnya lah ya kan, itu tuh 7 semester nih, jadi kira-kira itu minimal 3,5 tahun. Nah, ketika sudah selesai prekliniknya, kan kalian nanti dapat tuh gelar sarjana kedokterannya. Nanti setelah itu kalian langsung koas. Koas itu koasisten kan. Eh, Kita sebut juga klinik lah gitu kan, dimana kita kayak di rumah sakitnya. Kalau ini kan kita di kampus, sedangkan koas itu kita di klinik, di rumah sakit. Jadi kita langsung tuh lihat pasien, kita langsung ketemu sama dokter-dokter banyak kan. Terus setelah koas nanti eh, kira-kira itu 2 tahun sih, 4 semester kalau aku nggak salah ya. Setelah itu kalian nanti ujian kompetensinya untuk dapat gelar dokternya kan. Nah, itu kalian disumpah dokter. Setelah sumpah dokter, kalian nggak bisa langsung buka praktek atau langsung kerja karena kalian harus intensif itu kayak pengabdian gitu kan, kayak kalian ke daerah-daerah, kalian kerja di puskesmas atau rumah sakit swasta. benarkah jika ingin menjadi seorang dokter harus dengan biaya yang mahal dan mungkin siswa yang ekonominya menengah ke bawah bisa menjadi seorang dokter Kak? Bisa banget, Bisa. bisa banget. Karena kuliah kedokteran itu sebenarnya sama aja sih biayanya kayak jurusan-jurusan lain. Eh, Kayak beasiswa banyak. Kalian kalau dari
pengalaman sendiri ya, kawanku ada yang sampai nggak bayar uang kuliah karena dapat beasiswa gitu kan. Dan kalau kayak kita tahu dulu kan kayak kalau kedokteran tuh harus bayar uang praktek, harus beli mayat, bla 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 kan. Sebenarnya tuh nggak ada sih. Saya cuma bayar uang untuk per semesternya aja. Itu aja sih. Dan aku kan di USU nih. Nah, uang kuliah di USU tuh murah banget sih menurutku. Kayak dibandingkan yang lainnya. Jadi kayak masih tergolong murah dan itu juga disesuaikan sih sama ekonomi dari keluarga kalian. Jadi nggak memberatkan sih menurutku dan semua orang pasti bisa sih. Sebagian dari lulusan Man Satu Langkat memilih untuk tidak kuliah nih Kak. Seperti apa pendapat Kakak terhadap hal tersebut? Kalau nggak kuliahnya dengan alasan nggak ada ekonomi, itu salah banget sih mindsetnya. Karena kayak aku bilang tadi kan, banyak beasiswa yang bisa didapat untuk kalian bisa kuliah. Jadi rugi sih kalau misalnya kalian memilih untuk nggak kuliah dengan apa cara apa gue blank. Rugi banget sih nggak kuliah karena sekarang kan udah mudah banget kan mau masuk kemana aja, terus udah banyak juga kan sekarang universitas di Sumatera Utara Iya, gitu. Dan itu tadi ketika kalian kuliah tuh kalian akan menemukan banyak hal baru, banyak bertemu orang baru dan itu akan membuka cakrawala berpikir kalian lebih luas gitu kan. Itu sih sebenarnya. Jadi ruginya sih yang kalau misalnya Seperti tahun sebelumnya, tahun ini juga banyak siswa kelas 12 yang tidak ingin melanjutkan ke fakultas kedokteran seperti Kakak. Apa trik andalan Kakak saat kelas 12 sehingga dapat diterima di fakultas kedokteran? kalau aku karena aku alhamdulillah lulusnya kan jalur undangan. Kalau dulunya kita kan sebut SNMPTN kan. Ah, Jadi sebenarnya udah dari awal masuk itu udah dipersiapkan matang-matang sih. Karena kalau dari jalur undangan sendiri kan itu nilai kan. Jadi itu sih dari awal tuh kalian udah tahu kalian mau ngambil apa, kalian fokus di mana. Jadi ketika di akhir kalian udah nggak bingung lagi gitu. Kalau untuk kelas 12-nya sebenarnya lebih nyiapin diri untuk tes ujiannya sih. Jadi kayak sebenarnya intinya tuh belajar. belajar dan usaha. Iya, bener banget. Karena aku juga sekarang tuh kayak kenapa sih ya dulu aku kayaknya kurang kurang banget belajarnya gitu, kayak kepengen ngulang gitu. Itu sih. Boleh tahu dong Kak, saat di Man Satu Langkat, siapa guru yang Kakak teladani yang paling berkesan dan mengapa seperti itu? Hmm, kalau guru yang paling berkesan itu Mem Juli. Julia. Iya. Karena eh, dulu itu waktu di Man aku suka ikut lomba kan, kayak Iya. lomba bahasa Inggris. Nah, Mem itu salah satu orang yang effortnya tuh sangat wow gitu Wow, ya. untuk muridnya bisa menang gitu. Jadi dia kayak dia nganterin, kadang dia yang ngajarin gitu deh. Karena dia kayak ketika dia membawa seorang murid untuk lomba tuh dia harus menang gitu. Maksudnya Harus. setidaknya muridnya ini mendapati pengalaman yang bisa jadi pelajaran gitu untuk hidupnya gitu. Karena itu sih karena Mem Juli tuh effortnya itu untuk kita ketika ikut lomba tuh besar sih. Menurut Kakak, seperti apa Man Satu Langkat saat ini? Dari tampilan kan Ya. berbeda banget kan, kayak sekarang tuh lebih besar, Iya. terus juga bertingkat gitu kan. Kalau aku dulu sih masih ya biasa sih Biasa ya, sih. nggak biasa juga, cuman nggak sebesar ini. Ini. Itu sih sebenarnya yang kelihatan berbeda juga karena sekarang juga zamannya teknologi kan, jadi aku lihat juga Man Satu sekarang mengikuti itu gitu. Karena kayak banyak kayak gini kan podcast contohnya, kalian di tahun aku Podcast. juga nggak ada, ini Belum baru ada. kan. Baru. Nah itu sih yang berbeda. Menurut Kakak, mengapa kita harus bersekolah di Man Satu Langkat nih? Hmm, kenapa
kenapa harus di Mans 1 gitu. Iya. Pertama, karena salah satu sekolah yang menurut aku baik ya di daerahnya, misalnya di Langkat gitu kan. Termasuk sekolah yang sistem pengajarannya juga baik gitu kan. Terus juga menyediakan banyak apa ya, tempat kalian untuk menunjukkan kemampuan kalian Bakat. gitu kan, bakatnya. Jadi karena yang aku lihat banyak sekolah yang kayak masih sedikit sih yang kayak di awal aku bilang kan non akademik gitu kan. Iya. Non akademiknya itu masih kurang gitu. Jadi kenapa harus Mas satu, karena kalian bisa memilih kalian suka di mana di sini Iya. gitu kan. Maksudnya menunjukkan bakat kalian dengan sepuasnya. Nih, yang terakhir nih Kak, pesan Kakak untuk keluarga besar Mans 1 Langkat. Untuk pesannya, Ya. eh aku tuh kayak gue bilang tadi kan, sekarang aja tuh masih kurang gitu. Untuk kenapa nggak pas aku sekolah mantu, kenapa aku nggak belajar gitu. Jadi sebenarnya untuk keluarga besar Mans 1 tuh belajar itu penting banget. Kalian boleh bandel, kalian boleh ikut lomba banyak. Maksudnya kalian boleh main-main, kan juga lagi masa-masanya iya main-main kan. Jadi boleh, tapi jangan lupa belajarnya. Dan itu penting banget sih. Apalagi ketika kalian nanti kuliah, kalian jumpa orang banyak lebih dari kita, yang mereka dapatkan itu ketika sekolah lebih banyak dari kita. Ketika kalian nggak mempersiapkan diri, nggak punya apa-apa, kosong gitu, ketika bertemu mereka, kalian bakal ngerasa down banget sih. Kayak kalau sekarang tuh dibilang kayak insecure banget tuh. Jadi itu sih belajar, karena untuk pengalaman pribadi sendiri, ketika aku kuliah, aku bertemu banyak kawan-kawanku yang lebih dari aku gitu. Itu sih penyesalan tuh akhirnya datang gitu. Kenapa? Ya aku kayaknya banyak main-mainnya sih waktu main. Kenapa aku kayak nggak lebih fokus belajar gitu? Kenapa aku nggak lebih memperdalam gitu? Itu sih sebenarnya pesannya tuh belajar. Walaupun sebenarnya ya tau lah ya, belajar tuh agak cuman banyak cara gitu kalian untuk belajar, dan banyak teknik, dan setiap orang beda-beda. Jadi belajar dan sesuaikan cara belajar kalian dengan yang kalian nikmati gitu. Nah, Sobat Mansa, pesan dari Kakak ini adalah perbanyak belajar dan usaha, karena penyesalan itu selalu datang di akhir. Sampai sini saja podcast inspiratif kita kali ini. Sampai jumpa di podcast inspiratif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, santun.